Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga Mulyati dengan NIM 2406101. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengukur jarak yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama kita bahas adalah pengukuran secara langsung, yaitu pengukuran jarak yang dilakukan di mana alat ukur langsung ditempatkan di sepanjang jarak antara dua titik. Pertama dari pengukuran secara langsung yaitu pengukuran dilakukan secara fisik, yang dimana hasil dari pengukuran lebih relatif mudah dan mudah dipahami. Tujuan pengukuran jarak yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yaitu untuk mengetahui secara presisi sejauh mana antara dua titik atau objek. Dari tujuan tersebut dapat menghasilkan manfaat. Manfaatnya yaitu data yang dihasilkan dari pengukuran yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung bisa digunakan sebagai media untuk perencanaan sebuah konstruksi, jalan jembatan, maupun yang lainnya. Pada pengukuran yang dilakukan secara langsung, alat yang digunakan juga bervariasi. Nah, salah satunya adalah meteran. Meteran ini adalah alat yang paling umum digunakan saat mengukur jarak secara langsung. Tetapi, saat kita menggunakan meteran, ada keterbatasan panjang meteran. Selain meteran, alat yang bisa kita gunakan untuk pengukuran jarak yang dilakukan secara langsung ini adalah alat leveling sederhana, yaitu waterpass. Nah, waterpass ini beda dengan meteran. Waterpass khusus didesain untuk menjangkau jarak yang jauh dengan alat bantu pengukuran yang disebut dengan rambu ukur. Selanjutnya kita akan masuk ke alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan pengukuran jarak secara langsung menggunakan alat leveling sederhana yaitu waterpass. Nah, alat yang digunakan adalah pertama waterpass, kedua tripod yang berguna untuk tempat mendirikan waterpass, yang ketiga unting-unting, yang keempat yaitu patok, yang kelima yaitu rambu ukur sebagai tempat pembidik waterpass nantinya. Setelah alat dan bahan sudah disediakan semuanya, kita akan lanjut ke langkah-langkah cara penggunaan waterpass untuk mengukur jarak secara langsung. Nah, langkah pertama, tentukan dua titik pengukuran. Nah, tandai dengan menancapkan dua buah patok. Kita namai titik pertama yaitu A dan titik kedua yaitu B. Kita akan memasang tripod di titik A dengan cara pasang tripod terlebih dahulu. Pastikan tripod terpasang datar, lalu pasang unting-unting di tengah tripod. Nah, sudah terpasang, pastikan unting-unting dan patok tadi sejajar. Lalu baru pasang waterpass. Pada saat pemasangan waterpass, pastikan gelembung nifo sudah berada di tengah. Untuk langkah awal dari pengukuran ini, utarakan alat, yaitu memutar alat searah jarum jam ke arah utara. Setelah diutarakan, catat sudutnya. Jika sudah, lalu putarlah alat ke titik B. Nah, di titik B, satu orang teman sudah memegang rambu ukur yang sejajar dengan patok di titik B. Lalu, teman yang di titik A membidik dan mencatat angka benang tengah, benang bawah, dan benang tengah. Setelah membidik, untuk lebih pastinya, jika jarak yang ditentukan itu lumayan dekat, maka kita ukur dulu memakai pita ukur. Apakah hasilnya nanti akan sesuai dengan hasil optis yang kita cari nanti. Setelah diukur menggunakan pita ukur, maka pengukuran jarak yang dilakukan secara langsung sudah selesai jika pengukuran memang dilakukan dengan dua titik. Nah, jika lebih dari dua titik, maka alat tersebut akan dipindahkan ke titik selanjutnya dan akan dibidik ke titik yang lainnya. Kita lanjut ke analisa data. Yang pertama, kita akan mencari cek benang tengah dengan rumus benang atas ditambah benang bawah dibagi 2 sama dengan
hasilnya itu bisa kita pastikan untuk mencek hasil benang tengah yang sudah kita bidik tadi. Yang kedua yaitu jarak optis. Jarak optis kita bisa menggunakan rumus benang atas dikurang benang bawah dalam kurung dan dikali 100. Nah, hasil tersebut bisa kita pastikan bahwa hasil pengukuran kita menggunakan meteran dan optis itu jika sama, berarti pengukuran kita yang dilakukan tadi sudah benar. Jika salah, berarti ada sedikit kesalahan saat membidik, tapi bisa ditoleransi sebesar 2 mili. Yang kedua yaitu pengukuran secara tidak langsung. Nah, pengukuran secara tidak langsung ini sedikit berbeda dengan pengukuran secara langsung, yang dimana pengukuran secara langsung kita langsung turun ke lapangan, tetapi pada saat kita pengukuran secara tidak langsung ini kita bisa menggunakan teknologi. Nah, teknologi yang bisa kita gunakan untuk pengukuran secara tidak langsung ini adalah Google Earth. Google Earth memang dirancang khusus untuk membantu para surveying untuk melakukan pengukuran secara tidak langsung ini dengan cara mengukur jarak secara tidak langsung menggunakan Google Earth. Yang pertama, pastikan Google Earth sudah terinstal di laptop dan sudah siap digunakan. Yang kedua, pastikan jaringan terkoneksi dengan baik. Nah, yang ketiga, cari tempat yang akan kita ukur jaraknya. Nah, pada contoh yang pertama tadi kita menggunakan 2 titik. Nah, lalu klik tombol garis yang ada di sudut kiri bawah Google Earth, lalu klik di tempat titik pertama, lalu pindahkan ke titik kedua. Maka jarak yang akan dihasilkan akan terlihat di keterangan dari Google Earth tersebut. Dengan menggunakan Google Earth lebih memungkinkan kita untuk melakukan pengukuran jarak yang jauh dari tempat kita. Nah, dengan teknologi, pekerjaan kita mudah terselesaikan. Untuk keselamatan kerja, kita harus memakai APD lengkap seperti helm, rompi, kacamata, topi, atau sarung tangan. Nah, dan saat memulai survei, kita harus memastikan keadaan lingkungan tempat kita akan melaksanakan survei terbebas dari hewan buas, dan kita harus memastikan cahaya matahari atau cuaca cukup mendukung untuk kita melakukan survei. Kesimpulan untuk materi ini adalah pengukuran yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung memang harus dilakukan secara teliti, baik itu menggunakan alat seperti meteran ataupun waterpass sederhana, ataupun bisa kita gunakan Google Earth. Nah, pada saat Google Earth, kita memang dimudahkan dengan teknologi, tetapi tidak bisa kita menyimpulkan hasil data yang kita dapatkan itu benar, kecuali kita langsung turun ke lapangan dengan mengukur jarak secara langsung menggunakan alat meteran maupun waterpass. Tetapi menggunakan meteran juga terbatas dengan jarak, tetapi sudah dirancang khusus untuk tempat-tempat yang lumayan bisa dijangkau.